Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi, memberikan materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang populasi dan sampel. Saya rasa materi ini saya tambahkan karena saya pikir materi populasi dan sampel sangat penting dalam mahasiswa melakukan penelitian. Jadi bagaimana, apa itu populasi, apa itu sampel, bagaimana menarik sampel dari populasi yang tepat itu seperti apa. Nah, itu akan kita bahas pada materi. Jadi kita langsung saja. Nah, kita bisa lihat situ skema populasi. Populasi itu adalah seluruh subjek atau objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi, subjek atau penelitian yang mewakili populasi. Jadi populasi itu keseluruhan, sampel itulah bagian dari populasi yang mewakili, yang representatif ya. Bisa dipahami secara mudah ya di sini. Oke, kita lanjut aja, kita bahas satu persatu tentang populasi dulu. Yang pertama adalah di sini bisa kita terapkan populasi itu adalah kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, di sini kita lihat populasi bukan hanya orang, bukan benda-benda alam, gitu ya, tetapi meliputi bisa jadi sifat, gitu ya, atau sikap, gitu ya, dari subjek atau objek tersebut. Gitu. Jadi tidak hanya dibatasi, oh berarti ini berhubungan dengan jumlah. Ya, itu bisa jadi itu sifat, bisa itu motivasi, bisa itu resiliensi, atau sifat-sifat psikologis yang lainnya. Oke, lanjut. Sampel. Nah, sampel di sini sudah kita jelaskan tadi ya, bagian dari jumlah. Sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin untuk meneliti, maka akan digunakan sampel gitu ya. Jadi ini syaratnya jika populasinya terlalu besar gitu. Nah, sampel di sini harus benar-benar mewakili populasi. Jadi ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa jika populasinya itu 100 gitu, jadi tidak perlu diambil sampel gitu. Cukup populasi itulah ya sebagai sampel. Jadi kalau lebih dari 100 Anda bisa mengambil sampel. Tapi kalau kurang dari 100 ya saya rasa untuk peneliti sendiri saya rasa tidak terbatas tidak mampulah untuk meneliti 100 subjek tersebut. Oke, lanjut. Kenapa menggunakan sampel? Alasan pertama waktu ya. Jadi karena populasi yang terlalu besar maka menggunakan sampel. Tenaga, karena Anda hanya sendirian misalkan, tidak ada peneliti atau ahli-ahli lain di belakang Anda, maka Anda menggunakan sampel. Setelah itu biaya ya, jadi ya, karena keterbatasan ini Anda bisa menggunakan sampel. Oke, cukup jelas ya, lanjut. Nah, di sini kita lihat teknik sampling. Teknik sampling sendiri di sini terbagi, satu probability, yang kedua non probability. Nah, kalau probability itu adalah sampling yang memberikan kesempatan kepada semua unsur, semua aspek untuk diambil data. Nah, kalau non probability tidak ya, tidak semua aspek, tidak semua unsur yang diberikan. Kita langsung saja biar lebih jelas ya. Ini probability. Nah, memberikan peluang ya, memberikan kesempatan untuk setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Jadi semua unsur, semua aspek itu diberikan kesempatan. Ini ada beberapa contoh untuk yang jenis probability. Ada simple random, proportional stratified random, disproportionate stratified random, dan juga area cluster. Nah, bisa kita lihat itu yang pertama adalah simple random sampling. Jadi cukup sederhana sebenarnya di sini simple random sampling. Jadi pengambil namanya random ya, random. Jadi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi.
Nah, cara demikian itu bisa dilakukan ketika populasi homogen. Ya. Jadi populasinya itu sejenis. Gitu. Misalkan mahasiswa gitu ya, mahasiswa KPI gitu ya. Jadi yang diambil adalah mahasiswa KPI. Jadi homogen ya KPI semua. Kalau heterogen kan berarti tergabung semua, ada mahasiswa KPI, ada mahasiswa dari fakultas syariah, ada mahasiswa dari fakultas PB, atau ada yang di luar dari kampus. Jadi heterogen istilahnya. Terdiri dari beberapa kampus. Ini contoh saja ya. Jadi kalau homogen itu sejenis. Nah, diambil secara random aja diambil. Jadi tidak ada pertimbangan tertentu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah proportionate strategic sampling. Nah, bisa kita lihat di situ skemanya ya. Nah, teknik ini digunakan ketika unsur itu tidak homogen, tidak sejenis, tetapi stratanya proporsional gitu ya. Misalkan di sini biru 50, hitam 50, merah 50, kuning 50. Jadi kita ambil 5 yang dari warna biru, 5 dari warna hitam, 5 dari yang warna merah, 5 dari yang warna kuning. Nah, ini ketika populasi itu proporsional gitu ya. Walaupun tidak sejenis, tidak homogen, tapi dia proporsional. Oke, lanjut. Yang dis, ini kebalikan tadi, disproportionate ya. Stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan jika populasi tidak proporsional. Ya, misalkan di sini kita lihat di populasi tersebut ya. Populasinya nah di sini kita lihat di situ biru 35 biru 3, hitam 5, merah 100, kuning 300. Jumlahnya berbeda-beda, tidak proporsional di situ. Nah, jadi kita bisa ambil yang 3 dan 5 tadi, kita ambil semuanya. Dan untuk yang banyak ini kita ambil yang 100 kita ambil 25, yang kuning kita ambil 75. Nah, itu tekniknya jika tidak proporsional ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada area cluster. Nah, area cluster ini biasanya digunakan untuk meneliti sampel yang sangat luas ya. Populasi yang sangat luas ya. Misalnya penduduk satu negara atau satu provinsi. Misalkan di sini ada ini di provinsi ya. Kalau biasanya ini digunakan pada penelitian quick count gitu ya, biasanya kayak gitu. Nah, di sini ada banyak provinsi misalkan. Yang diambil di sini hanya provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur misalkan untuk dilihat. Nah, baru di sini kita ambil sampel individunya. Misalkan seperti itu gitu ya. Jika ini terlalu besar, maka dari sini kita melakukan pembagian. Diambil yang mungkin provinsi-provinsi yang berpengaruh gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini populasi daerah, sampel daerah, dan sampel individu. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua adalah non probability. Kalau tadi memberikan peluang, memberikan kesempatan bagi setiap unsur. Nah, ini berbeda, tidak memberi peluang untuk setiap unsur. Nah, ada sampling sistematis, sampling kuota, incidental, purposive sampling, sampling general, snowball sampling. Oke, kita pahami dulu. Nah, teknik pengambilan sampel berdasarkan nomor urutan ya. Kita lihat di sini populasinya dari 1 sampai 20. Tapi kita ambil sampelnya kelipatan genap aja, misalkan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Atau kita buat selain genap, misalnya kita ambil ganjil saja gitu. Atau kelipatan 3, atau kelipatan 4, atau kelipatan 5 kita ambil gitu. Jadi itu tergantung peneliti mau memberikannya seperti apa gitu. Mau mengambilnya seperti apa sistematisnya. Oke, lanjut. Sampling kuota. Nah, sampling kuota ini sebenarnya peneliti menetapkan kuota penelitian. Misalkan penelitiannya 1000 di sini. Jadi ketika sampel tidak mencapai 1000, maka penelitian belum selesai. Anda harus cari dulu sampai 1000 gitu. Baru selesai. Oke, lanjut.
Sampling insidental. Nah, ini penentuannya insidental, kebetulan aja gitu ya. Jadi cara bertemu dengan peserta dapat digunakan sampel apabila sampel dipandang cocok gitu ya. Kebetulan bertemu. Jadi kalau misalkan reporter gitu ya, di suatu bencana tiba-tiba dia di dekat dia temukan warga, yang warga itu adalah salah satu yang terkena bencana, bisa aja dia langsung tarik itu sebagai sumber data gitu ya untuk diwawancara. Jadi ya secara acak gitu ya, bukan secara acak sih, insidental aja ketemu gitu. Oke, tapi dalam tanda kutip bahwa warga itu memang terkena bencana gitu, jangan yang warga desa sebelah yang diminta keterangan ya tentu tidak cocok dijadikan sampling. Nah, selanjutnya adalah purposive sampling. Nah, ini sederhana bahwa sampel itu dilakukan atas pertimbangan tertentu. Jadi Anda punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, biasanya teknik ini cocok dalam penelitian kualitatif. Misalkan untuk mengetahui kualitas pelayanan sekolah. Untuk mengetahui kualitas pelayanan sekolah, tentu saya minta sumber datanya dari mana? Dari kepala sekolah, dari dinas pendidikan, gitu, dari gurunya, gitu, bagaimana kinerjanya. Nah, kan saya memilih orang-orang tersebut berdasarkan pertimbangan karena orang-orang itulah yang mewakili kualitas pelayanan, gitu. Terus saya melihat sarana prasarananya, gitu. Jadi ini sampling sebenarnya pertimbangannya saya buat gitu ya, sesuai dengan penelitian saya. Oke, atau misalkan saya mau melihat kinerja dari dinas pendidikan, misalkan saya akan wawancara kepala sekolahnya, saya akan wawancara yang menggunakan siswanya seperti apa. Jadi misalkan siswanya lulus SMA terus dia kuliah, yang kuliah saya tanyakan ke mahasiswanya, atau dia langsung bekerja saya tanyakan ke pimpinan atau ke pimpinan tokonya atau yang punya tokonya gitu, untuk menanyakan kinerjanya tersebut. Nah, itu kan biasanya berdasarkan pertimbangan tertentu. Atau saya punya alat gitu ya, alat saya buat HP gitu ya, jadi HP ini akan saya tanyakan misalkan ke ahlinya gitu ya, ke para akademisi TI misalkan, saya minta pendapat dari alat yang saya buat, atau saya minta pendapat dari dinas apa ya kalau untuk TI ya, riset ya, Kementerian Riset apa ya namanya, Ristek Brin ya, Inovasi Nasional gitu ya, Badan Inovasi Nasional. Saya lihat, tanya juga bagaimana pendapatnya, apakah ini, nah dari masukan-masukan tersebut saya perbaiki lagi. Nah, itulah data-data yang saya pilih berdasarkan pertimbangan. Oke, lanjut. Sampling jenuh. Jadi sampling jenuh ini bisa dianggap sampling total. Jadi semua anggota populasi saya jadikan sampel gitu. Jadi tadi saya katakan di slide-slide sebelumnya bahwa ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa ketika populasi itu kurang dari 100, maka itu bisa langsung tidak perlu diambil sampel. Jadi 100 itu dijadikan langsung sebagai sampelnya. Jadi sampling total gitu ya, semua populasi dianggap sampel. Populasinya 30, sampelnya juga 30 gitu. Mana kalau 30 sedikit gitu ya. Oke, snowball sampling. Teknik sampling yang mula-mula jumlah kecil kemudian membesar. Jadi kan snowball ya. Jadi kayak bola salju yang digelindingkan dari puncak bukit sampai ke bawah, itu semakin tebal. Jadi contohnya sini penelitian kualitas pelayanan sekolah, mula-mula siswa karena datanya saya belum puas, saya tanya lagi ke guru, kurang puas, saya tanya ke tata usaha, kurang puas, saya tanya ke masyarakat, kurang puas, saya tanya ke orang tua, dan seterusnya. Jadi kayak bersifat penyelidikan gitu ya. Saya misalkan saya tanya ke dosen budaya tentang budaya Dayak gimana gitu. Dosen budaya ini mengarahkan pada orang lain, misalkan di ini ada petua Dayak ada di jalan sini, silahkan datangi. Nah, itu kan datanya akan semakin membesar ya, terkait dengan rekomendasi yang diberikan oleh orang lain. Oke, itu tadi tentang pengambilan teknik sampling, probabilitas dan non probabilitas. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara menentukan ukuran sampel gitu
gitu ya. Ini yang pertama, jika populasinya 100 dan sampelnya 100 maka penelitian tanpa ada kesalahan. Jika Anda menggunakan populasi sebagai sampel, ya udah gitu ya. Dan penelitian itu tidak ada taraf kesalahan 5%, taraf kesalahan 1%. Tidak usah menggunakan itu karena Anda tidak menggunakan taraf kesalahan karena populasi dijadikan sampel. Nah, makin besar sampel mendekati jumlah populasi ini prinsipnya, maka taraf kesalahan semakin kecil, semakin baik. Misalkan 100 ya, populasinya 100. Pak, lebih baik mana? Sampel saya 90 atau 95 gitu. Ya bagusnya 95 gitu ya. Karena semakin kecil gitu. Tapi ngapain cuma beda 5 orang, mending langsung aja total sampling gitu ya. Nah, berapa jumlah sampel untuk ditentukan? Nah, tergantung taraf kesalahan yang dikehendaki. Ada taraf kesalahan 1%, biasanya ada 5%, ada yang 10%, ada yang sampai 15% dan seterusnya. Nah, metode pengambilan ukuran sampel itu bisa menggunakan, di sini bisa saya tawarkan ada 2 yang mudah ya, metode tabel Krejci dan Nomberger-Hering. Sebenarnya banyak lagi yang lain, tapi kita cukup mempelajari 2 ini aja. Yang pertama, mencocokkan ini ya, tabel Krejci ini dikembangkan oleh Isaac dan Michael ya, dan syarat datanya itu harus berdistribusi normal. Nah, jadi kalau mahasiswa ada pertanyaan bagaimana cara mengetahui data itu normal atau tidak. Nah, ketika data itu emang uji normalitas itu sebaiknya tidak menggunakan asumsi, harus dibuktikan melalui uji normalitas. Dan nanti setelah materi ini kita akan mempelajari uji normalitas. Jadi kita skip aja dulu untuk distribusi normalitas. Lanjut. Nah, ini contoh pengerjaannya. Ini contoh ya. Ini misalkan N-nya 200, populasinya 200. Taraf kesalahannya kita tetapkan 5% gitu ya. 5%. Nah, maka sampelnya 127 orang. Loh, tahu dari mana? Ya, saya akan menyesuaikan dengan tabel Krejci di sebelah sini. Nah, saya akan melihat tabel di situ. Di sini ada, di kolom itu ada jumlah N ya. Ini N-nya. Ini kalau taraf kesalahan 1%. Ini yang 5%, ini yang 10%. Gitu. Jadi itu cara membacanya ini jumlah sampel di sini. Itu S ya. Agak kecil sih. Nah, taunya dari mana? Saya cocokkan aja. Nah, 200 itu ada di situ. Nah, untuk 5% berarti jumlahnya adalah 127 orang. Cukup mudah ya. Kita hanya mencocokkan dengan tabel ini. Dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Nah, oke, lanjut. Untuk metode tabel Krejci cukup mudah, tinggal mencocokkan saja. Nah, selanjutnya dengan nomogram Hering gitu ya. Nah, cara penggunaan seperti apa nih? Kita udah takut duluan nih melihat nomogram yang seperti ini. Ini apaan coba gitu. Tapi ini sebenarnya cukup mudah untuk kita baca ya. Kita bisa lihat di sini. Kita jelaskan dulu ya. Ini populasi. Ini populasi gitu ya. Ini taraf kesalahan gitu ya. Ini prosentase. Ingat ya, ini bukan sampel tapi prosentase. Dan di sini adalah taraf pengalinya gitu ya. Jadi angka pengalinya berapa? Misalkan 80% berarti pengalinya 0,780, misalkan 88% pengalinya 0,870. Nah, gimana sih cara mengerjakannya gitu? Di sini ada contohnya. Nah, kita bisa baca di situ cara penggunaannya juga. Misalkan populasi 200 orang. Nah, tingkat kepercayaannya 5%. Maka jumlah sampel adalah ini cara perhitungannya. Aduh, tanda panah. Oke. Situ ada 200 itu apa? 200 itu adalah populasi. 58 itu apa? Nah, 58 itu gimana caranya dapatnya? Sorry. Nah, kita bisa lihat di situ 200 itu adalah populasinya. Nah, di sini populasi. Nah, ini taraf kesalahan 5%-nya.
saya ambil tarik lurus, dan 58% itu saya dapat di sini gitu. Jadi tinggal 200 dikali 58%. Setelah itu 1,195 itu adalah pengalinya. Pengalinya bisa lihat dari mana? Dari sini gitu ya. Nah, di situ bisa kita lihat taraf kesalahan 5% itu berarti taraf kebenarannya adalah 95%. Jadi bisa kita lihat di situ pengalinya adalah 1,195. Nah, itu pengalinya. Karena kita taraf kesalahan 5%, berarti taraf kebenarannya adalah, taraf kepercayaannya adalah 1,195. Oke, tinggal dikalikan aja. Hasilnya dapatnya adalah 138,62. Nah, karena ini kita berhubungan dengan manusia, akan jumlah ya akan sulit di kalau tidak dibulatkan ya. Jadi kita bulatkan aja ke atas, berarti jumlahnya adalah 139. Itu ya, cukup mudah. Pak, kalau misalkan punya saya 300 gimana? Berarti garis tarik lurus. Aduh, belok-belok ya. Dapat sini berarti ya, kurang mantap ya garisnya. Nah, berarti 40 misalkan, kira-kira 40%, berarti di situ di rumusnya dimasukkan yang 40%. Gitu ya. Jadi cukup mudah sebenarnya. Jangan takut duluan dengan melihat nomogram ini. Lanjut. Nah, Pak, kalau populasi berstrata gimana cara nariknya? Nah, gini contoh, kita langsung kasih contoh aja ya. Ini populasinya ada 200. Ya, bisa kita lihat. Populasinya 200. Terus itu kita lihat stratanya ada S1 10 orang, SM ini sarjana muda ya. Sarjana muda 40 orang, SMK 70 orang, SMP 70 orang, SD 10 orang. Berarti ini kan termasuk, kalau kita lihat tadi adalah tidak proporsional ya. Jadi disproporsionate. Jadi bagaimana cara mencarinya supaya proporsional antara strata ini? S1 diambil berapa, sarjana muda diambil berapa, SMK diambil berapa, SMP diambil berapa, SD diambil berapa. Oke, kita lihat di sini. Kita tetapkan taraf kesalahannya adalah 5%. Oke, lanjut. Nah, di sini S1. Nah, S1 itu 10 dibagi 200 dikali 127. Nah, 127 itu dapatnya dari mana ya? Dari perhitungan tabel Krejci tadi. Populasi 200 orang, berarti sampelnya adalah 127. Nah, pembagiannya seperti itu. Jadi 10 dibagi 200 dikali 127. Hasilnya adalah 6,35. Dibulatkan jadi 6 orang. Lanjut. Sarjana muda 40 jumlah orangnya, dibagi 200 itu jumlah populasi, dikali 127 itu jumlah sampel dari metode tabel Krejci tadi. Hasilnya 25,40 dibulatkan jadi 25. Lanjut, SMK juga seperti itu. Lanjut, sama ya prinsipnya. SMP juga seperti itu, SD juga seperti itu. Jadi sama aja. Setelah itu hasilnya kita jumlahkan. Kita memastikan benar nggak hasil keseluruhan ini benar-benar 127. Kita hitung 6 ditambah 25 ditambah 44 ditambah 44 ditambah 6. Nah, hasilnya adalah 127 pas, berarti sesuai dengan populasi sampel yang ditetapkan oleh tabel Krejci tadi. Oke, cukup mudah ya untuk menentukan sampel kira-kira. Oke, jika nanti ada pertanyaan silahkan langsung japri saya aja ya, kalau misalnya masih ada yang beberapa yang membingungkan gitu ya. Oke, cukup untuk materi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.